Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Farihatun Nasha dari TBI 7B NIM 173151055. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi analisis wacana. Jadi ada 8 materi analisis wacana yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada sejarah singkat analisis wacana. Yang kedua ada sekilas konsep analisis wacana. Yang ketiga ada jenis pendekatan analisis wacana. Yang selanjutnya yaitu ada wacana dan masyarakat. Yang kelima ada konsep analisis wacana pragmatik. Yang keenam ada analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Kemudian yang selanjutnya ada analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Yang terakhir yaitu ada prinsip kerjasama GRADE. Untuk materi yang pertama yaitu sejarah singkat analisis wacana. Jadi, analisis wacana merupakan suatu pendekatan analisis kebahasaan baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Sejarah singkat analisis wacana. Yang pertama, menurut Zelig Harris, menurutnya linguistik tidak sekedar dilihat dari kebahasaannya, tetapi linguistik juga dapat dilihat dari segi budaya, lingkungan, dan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Van Dijk, yaitu hubungan antara masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendeskripsikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Seperti berita yang disajikan tidak hanya mempunyai makna literal tetapi ada makna konseptual. Kemudian yang ketiga menurut Firth, dalam memahami wacana perlu adanya pemahaman makna yang disampaikan baik secara lisan maupun tulis pada situasi, konteks, dan kultural tertentu. Yang terakhir menurut Halliday, hubungan konteks situasi dengan teks dan konteks budaya dengan teks kemudian menciptakan kemungkinan penutur menciptakan suatu teks sehingga keduanya menguasai bahasa dalam suatu teks. Materi selanjutnya yaitu sekilas konsep dan contoh analisis wacana. Yang pertama ada struktur wacana teks, misalnya yaitu pada wacana Indomaret, yaitu ada selamat datang di Indomaret dan juga ada selamat belanja di Indomaret. Pasti kalian sudah pernah dengar jika kalian belanja di supermarket tersebut. Kemudian yang kedua yaitu konteks kultural dalam lisan dan tulisan. Contohnya adalah slogan dari Coca-Cola. Jadi slogan dari Coca-Cola negara satu dengan negara lain itu berbeda, tetapi tetap mempunyai makna yang sama atau arti yang sama. Untuk contohnya slogan Coca-Cola di beberapa negara bisa kalian lihat di layar. Materi selanjutnya yaitu perbedaan pandangan analisis wacana. Jadi ada 3 tokoh yang mengemukakan mengenai analisis wacana, yaitu yang pertama Mills. Menurut beliau dahulu analisis wacana hanya mengkaji satu aspek saja, namun sekarang bergeser menjadi analisis wacana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Kemudian yang kedua ada Fairlock. Menurut Fairlock, analisis wacana merupakan bagian dari linguistik dan sosial. Kedua bagian itu tidak bisa dipisahkan karena saling keterkaitan. Kemudian yang ketiga ada Cameron and Kulik. Bahasa selalu lekat dengan sosial sehingga analisis wacana tetap harus ditafsirkan dalam hal makna dan fungsi sosial. Kemudian ada pendekatan analisis wacana. Ada 3 pendekatan analisis wacana. Yang pertama yaitu ada pendekatan formal, pendekatan sosiologis empiris, dan yang ketiga ada pendekatan kritis. Pendekatan formal merupakan pendekatan yang mengutamakan keakuratan dan kesistematisan pada sebuah teks. Kemudian pendekatan sosiologis empiris merupakan wacana sebagai peristiwa tutur yang terkait dengan konteks. Yang ketiga yaitu pendekatan kritis. Pendekatan kritis dikenal dengan analisis wacana kritis dan menjadi pendekatan kontemporer untuk bahasa dan wacana dalam lembaga sosial. Materi selanjutnya yaitu ada wacana dan masyarakat. Ada komunitas wacana, ada bahasa praktik sosial kedaerahan, ada wacana gender, wacana identitas, dan wacana ideologi.
Komunitas wacana merupakan sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas, memiliki tujuan dan keyakinan yang sama. Kemudian bahasa praktik sosial kedaerahan merupakan wacana yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan kedaerahan. Wacana gender merupakan wacana yang yang masuk dalam wacana kritis. Kemudian wacana identitas merupakan manusia yang memainkan lebih dari satu peran dalam hidupnya. Dalam mengambil peran, wacana tersebut mengikuti peran yang dijalankan. Misalnya, seorang laki-laki itu bisa berperan sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai pacar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada wacana ideologi. Lisan dan tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah. Materi selanjutnya yaitu konsep analisis wacana pragmatik. Menurut Wijana dan Rohmadi, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Dalam pragmatik, melihat suatu komunikasi bahasa ujaran teks yang tidak bisa dipisahkan dari konteks. Contohnya adalah jujur ajur yang memiliki dua makna yang berbeda dan konteks yang berbeda juga. Banyak juga para ahli bahasa yang mendekatkan antara semantik dan pragmatik. Contohnya yaitu jika semantik, contohnya seorang siswa ditunjuk menjadi pemimpin upacara karena memiliki penampilan yang rapi. Makna dari kata rapi di sini yaitu baik, bersih, tertib, seperti itu. Kemudian pragmatiknya, misalnya ada dua percakapan si A dan si B. Si A berkata kepada si B, "Dini, siapkan berkas hari ini. Hari ini ada rapat dengan perusahaan asing." Lalu si B menjawab, "Baik, siap Bu." Kemudian si A mengatakan lagi, "Iya, rapi sekali Dini hari ini, seperti bukan orang yang mau rapat." Nah, kata rapi di sini yang biasanya memiliki arti baik, bersih, tertib, dan sebagainya itu, namun pada contoh pragmatik di atas itu rapi memiliki arti sindiran yang memiliki arti atau makna yaitu tidak rapi, tidak bersih, dan tidak tertib. Nah, materi selanjutnya yaitu analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Menurut Leach, melihat pragmatik adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur. Situasi tutur yang banyak sekali aspeknya antara lain yaitu penutur, mitra tutur, topik tuturan, dan lain-lain. Contohnya adalah pada klausa letaknya jauh dari kota. Ada situasi tutur menolak, membujuk, dan menginformasikan. Untuk situasi menolaknya yaitu si A mengatakan, "Kita berangkat ke Malang minggu pagi ya." Kemudian si B menjawab, "Letaknya jauh dari kota, rumahku kosong kalau ditinggal lama-lama." Kemudian situasi membujuknya, ayam geprek idaman buka cabang di Jogja, letaknya jauh dari kota, lokasinya sejuk dan lahan parkirnya luas. Kemudian untuk situasi tutur menginformasikan yaitu ada percakapan si A dan si B. Si A mengatakan bahwa, "Kamu tahu rumahnya Wila?" Kemudian si B menjawab, "Tahu, nama daerahnya Kuripan." Si A kembali bertanya, "Mana itu?" Kemudian si B menjawab, "Letaknya jauh dari kota." Nah, tiga situasi tutur tadi itu sama-sama ada klausa letaknya jauh dari kota. Yang selanjutnya kita masih membahas mengenai analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Jadi penutur dan lawan tutur adalah hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Pelaku tuturan melihat secara personal. Konteks tuturan pada hakikatnya berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Kemudian tujuan tuturan dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan dari si penutur itu sendiri. Contohnya pagi, selamat pagi, dan pagi itu memiliki maksud dan tujuan yang sama.
Kemudian tuturan sebagai tindakan yaitu tuturan sebagai verbal act dan menjadi entitas konkret, penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Tuturan sebagai tindak verbal membedakan kalimat dan tuturan dalam pragmatik masuk dalam perlokusi. Contohnya, apakah lipstikmu terlalu merah? Mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Materi selanjutnya adalah analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Jadi tindak tutur itu sendiri adalah gejala individual pada manusia yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tutur. Maka dari itu tindak tutur masih memiliki hubungan yang erat dengan situasi tutur. Ada jenis tindak tutur yaitu ada 3. Yang pertama tindak lokusi, elokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah didefinisikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Contohnya adalah Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Tindak tutur ilokusi tidak hanya digunakan untuk memberi informasi, tetapi juga melakukan sesuatu sejauh situasi tuturannya dipertimbangkan secara seksama. Contohnya adalah pudar sekali cat rumahmu itu. Kemudian yang ketiga ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang tuturannya mengutarakan maksud untuk mempengaruhi lawan tutur. Contohnya, baju yang kamu kenakan kusut sekali. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tindak tutur perlokusi. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip kerjasama Grech. Ada 4 prinsip kerjasama Grech, yaitu yang pertama maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Yang pertama adalah maksim kuantitas. Maksim kuantitas hanya menghendaki setiap peserta tutur memberikan kontribusi secukupnya. Jadi contohnya adalah misal percakapan si A dengan si B. Si A bertanya, "Siapa kamu?" Maka si B akan menjawab, saya anak. Nah, contoh dari pelanggaran maksim kuantitas adalah jika si A bertanya, "Siapa kamu?" lalu si B menjawab, "Saya Ana, berasal dari Cilacap, merupakan mahasiswa tadris bahasa Indonesia semester 7 IAIN Surakarta." Nah, contoh tersebut merupakan contoh pelanggaran maksim kuantitas. Yang kedua adalah maksim kualitas. Maksim kualitas mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti. Misalnya, jika ada percakapan si A dengan si B, misalnya si A berkata, "Ana, kok logat kamu ngapak? Memangnya kamu berasal dari mana?" Kemudian si B menjawab, "Ya, saya berasal dari Cilacap." Nah, contoh tersebut merupakan contoh maksim kualitas. Kemudian contoh pelanggaran maksim kualitas adalah jika si A bertanya kepada si B, sebutkan contoh tumbuhan dikotil yang kamu ketahui. Kemudian si B menjawab ada padi, jagung. Nah, itu merupakan pelanggaran maksim kualitas karena yang disebutkan si B ini bukan merupakan tumbuhan dikotil, melainkan tumbuhan monokotil. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada maksim relevansi. Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang relevan. Contohnya adalah misalnya lagi-lagi ada percakapan si A dengan si B. Si A bertanya, misalnya KKN IAIN Surakarta dilaksanakan berapa lama ya? Kemudian si B menjawab, KKN IAIN Surakarta 2020 dilaksanakan selama 5 minggu. Nah, ini merupakan contoh dari maksim relevansi. Kemudian yang terakhir yaitu ada maksim cara. Maksim cara mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, jelas, dan tepat. Nah, untuk materi yang terakhir adalah kategori maksim percakapan
Grade. Yang pertama, maksim kuantitas. Jika saya membutuhkan 4 obeng, saya mengharapkan Anda mengambilkan saya 4 bukan 2 atau 6. Kemudian ada maksim kualitas, yaitu jika saya membutuhkan gula untuk membuat kopi, saya tidak mengharapkan Anda memberi garam. Yang ketiga, maksim relevansi, yaitu jika saya sedang mengaduk adonan kue, saya tidak mengharapkan buku yang bagus atau bahkan kain oven, walaupun benda yang terakhir ini saya butuhkan di tahapan berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu maksim cara. Saya mengharapkan teman kerja saya memahami kontribusi yang harus dilakukan secara rasional. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.